البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, al-haditsus samin wal khamsun ba'da sittimi'ah, 658 untuk cetakan ini. Wa anhu radhiyallahu an, yaitu apa? Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi fi hullah. Suatu ketika ada seorang lelaki yang berjalan di hullah dia. Kalau huli, lamnya tidak ditasydid, ya-nya ditasydid. Huli itu perhiasan, tapi hullah ini pasangan pakaian atas dan bawah. Tu'jibuhu nafsuh. Jiwanya membuat dia kagum, yaitu apa? Dia jadi ujub, mengagumi diri sendiri. Oh, saya handsome ya, oh saya perkasa, oh saya sase, oh pakaian saya bagus. Sesuai lah pakaian saya dengan badan saya ini, dan seterusnya. Mengagumi diri sendiri. Murajjilun ra'sah. Nanti akan disebutkan oleh Imam Nawawi, kita baca aja yang disebutkan karena ada beberapa penafsiran. Murajjilun ra'sah masyatoh, yaitu menyisir rambutnya. Ini yang dirajihkan oleh Imam Nawawi, karena tarjil makna asalnya memang apa? Menyisir rambut. Tapi nanti akan kita sebutkan makna yang lain insyaallah. Yahtalu fi masyatih, dia pongah dalam perjalanan, dalam cara berjalannya. Id khasafallahu bih, ketika itu Allah menenggelamkan dia, membenamkan dia. Fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah, maka dia berbolak-balik di dalam tanah sampai hari kiamat. Muttafaqun alaih. Baik. Murajjilun ra'sah ay masyatah, yatajaljalu bil jimaini, dua jim di situ, ay yaghusu wa yanzil, masuk ke dalam dan turun. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ada perselisihan di kalangan ulama, apakah ini adalah umat zaman sekarang, yaitu di umat ini, ataukah dia dari umat-umat terdahulu sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Sebagian merajihkan ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang beliau ceritakan ini kejadian di masa hadapan. Suatu saat ada orang yang seperti ini, maka jangan sampai kalianlah orang itu. Tetapi yang dirajihkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala adalah ini adalah umat terdahulu. Karena Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini di beberapa tempat, di antaranya adalah tentang, kalau tidak salah, akhbaru Bani Israel, cerita tentang Bani Israel. Lalu datang hadis yang sangat lemah, menyebutkan bahwasanya ini adalah Qarun, karena memang Qarun karakternya memang sombong dengan harta bendanya, dan memang dia dibenamkan oleh Allah ke dalam tanah. Tetapi sanadnya dhaif jiddan, disebutkan oleh Al-Hafidz di dalam Fathul Bari. Jadi apa? Ini bukan hanya Qarun, mungkin Qarun masuk di dalamnya, yang lain juga masuk di dalamnya, bukan mustahil. Dan hadis ini juga datang dari apa? Dari Ibnu Umar dan lain-lain. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita, ada seorang lelaki yang berjalan dengan apa? Memakai pakaian atas dan bawah. Ini wajar, setiap kita insya Allah seperti itu, kecuali yang fakir sekali sehingga hanya punya satu helai pakaian, atau apa? Orang yang mungkin terkadang apa? Dia walaupun halal tetapi tidak beradab, kalau berjalan hanya memakai apa? Penutup aurat antara apa itu? Pusat dan lutut, tapi dadanya dibuka. Ini masih sah, masih apa? Halal, tetapi ini tidak adab. Adabnya adalah seperti yang dicontohkan Nabi, yaitu tetap ada kain yang menutupi pundak, salah satu pundaknya, bahunya. Nah, orang ini memakai pakaian atas dan bawah, ini tidak mengapa. Cuma masalahnya apa? Tu'jibuhu nafsuh, jiwanya itu membuat dia kagum.
nafsuhu sebagai apa? Fa'il. Maf'ul bihnya hu, yaitu dia mengagumi diri sendiri, merasa kagum. Oh, saya hebat, saya boleh membeli pakaian seperti ini dan seterusnya. Naudzubillah. Dalam riwayat yang lain di Sahih Bukhari juga, kalau tak salah juga dalam Sahih Muslim karena hadisnya muttafaqun alaih, yaitu dikatakan dia dzu jummah, memiliki rambut yang panjang. Dia laki-laki tapi punya jummah. Nabi Muhammad juga punya jummah. Demikian pula Khuraim al-Usaidi punya jummah radhiyallahu an. Demikian pula siapa lagi? Abdullah bin Busr al-Aslami radhiyallahu anhu punya jummah. Tetapi orang ini punya jummah disebutkan oleh Al-Hafidz yaitu melebihi telinga sampai ke pundaknya. Rambutnya itu memukul pundaknya. Dia berjalan dengan pongah, bergoyang ke kanan ke kiri, rambutnya memukul-mukul pundak. Dia merasa kagum dengan itu. Bahu, iya, sampai ke bahunya. Mungkin apa? Kalau kita lihat ada sebagian mungkin orang-orang yang pemain musik mungkin atau bintang film, istilah kalau dikatakan bintang, dan juga budaya mungkin orang Cina atau orang Tibet atau sebagian biksu yang bukan gundul tapi malah rambutnya panjang melebihi yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad. Itu masuk di dalam ancaman untuk laki-laki. Sampai apa? Sampai melebihi pundak. Baik. Kalau yang riwayat ini tidak disebutkan itu. Murajjilun ra'sah, dia menyisir rambutnya. Hadis tentang menyisir rambut ini sahih. Rasulullah mengatakan mangkana lahu karamah falyukrimha. Barang siapa memiliki kemuliaan, hendaknya dia memuliakan dirinya sendiri. Yaitu apa? Kata para ulama, yaitu rambut, karena rambut adalah kemuliaan. Maksudnya apa? Yaitu kalau orang punya rambut, hendaknya apa? Dia menyisirnya. Sebagaimana dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani, dan memang mungkin untuk dihasankan, ada salah seorang sahabat datang ke majelis dengan rambut yang kusut masai. Lalu Rasulullah mengatakan, apakah engkau tidak punya sesuatu untuk menyisir rambutmu? Menunjukkan apa? Disunahkan menyisir rambut. Tapi dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan innal badzata minal iman. Kelusuhan itu bagian dari iman, yaitu apa? Tidak menyisir tiap hari. Kata para ulama, berarti kita cari jalan tengah untuk laki-laki, yaitu disunahkan menyisir tapi tidak setiap hari. Sekarang orang ini menyisir rambutnya, apakah ini salah? Kesalahannya bukan di situ, tetapi kesalahannya adalah dia menjadi merasa kagum. Mungkin apa? Oh, rambut saya cantik, rambut saya bagus, sehingga dia merasa kagum. Dan yang namanya ujub ini mencelakakan. Kalau mensyukuri nikmat Allah baik, syukur, mendatangkan apa? Ketawaduan, tapi dia mengagumi diri sendiri sehingga sombong. Ini yang menjadi permasalahan. Adapun yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ini kembalinya mendekati makna jummah tadi, yaitu dia memanjangkan rambutnya melebihi yang disyariatkan untuk laki-laki, dan dia suka apa? Murajjilun ra'sah, yaitu menggoyangkan kepala. Sehingga apa? Kalau berjalan dengan kepala yang bergoyang, sebagian orang yang angkuh karena badannya goyang, kepala ikut goyang ke kanan ke kiri, rambutnya jadinya apa? Bergerak ke kanan ke kiri. Lalu dia merasa kagum, oh, cantik rambut saya ini, rambut dengan shampoo apa misalkan atau apa. Nah, ini ujub. Ini yang tak boleh. Yahtalu fi masyatih, dia angkuh di dalam cara berjalannya, goyang kanan goyang kiri. Padahal apa? Yang namanya laki-laki itu mestinya apa? Jalannya jalan yang lurus, tegak, tidak perlu goyang kanan goyang kiri. Itu menyelisihi rujuliyah. Menyelisihi apa? Apa rujuliyah kalau bahasa kita ya, mungkin maco lah. Maco kan maco. Istilahnya laki-laki jangan bergaya seperti apa? Seperti bondan perempuan goyang kanan goyang kiri. Engkau laki-laki jalan dengan tenang. Para wanita pun, wanita sahabat, ketika turun perintah untuk memakai hijab, mereka berjalan seakan-akan ada burung gagak di atas kepalanya. Yaitu apa? Berjalan dengan tenang. Kalau apa istilahnya, tidak perlu lari-lari cepat atau apa istilahnya itu, jalannya kucing yang memang menggoda orang, itu tak boleh juga. Iya, catwalk katanya.
Baik, tapi untuk laki-laki jelas apa? Jalannya adalah jalan yang tenang, ketenangan, kewibawaan laki-laki tanpa menyombongkan diri. Ketika dia melebihi batas seperti itu, masuk kepada keangkuhan, kesombongan dan kekaguman pada diri sendiri, idkhasafallahu bih. Dalam riwayat yang lain di Bukhari Muslim juga, idkhasafallahu bihil ard. Allah membenamkan dia ke dalam tanah. Naudzubillah. Ini masuk dalam kaidah muamalatul mubtil binaqidi qasdih. Ibnul Qayyim menyebutkan kaidah ini di dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan, yaitu memperlakukan pelaku kebatilan dengan kebalikan dari apa yang dia inginkan. Dia ingin membesarkan diri, mengagungkan diri, meninggikan diri. Ternyata Allah membenamkan dia ke dalam tanah, direndahkan serendah-rendahnya. Na'udzubillah. Ini hukuman. Na'udzubillah. Fahuwa yatajaljalu. Maka ini faknya fak takkid bila muhlah. Langsung begitu dia terbenam ke dalam tanah, dia terkena azab kubur. Yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Dia berbolak-balik di dalam tanah sampai hari kiamat. Ini azab kubur. Ada sebagian yang bertanya, kalau dia terbenam ke dalam tanah, dia mati. Kalau dia sudah mati, terserah badannya hancur atau dibolak-balik atau apa, dia mati, dia tak merasakan apa-apa. Lalu untuk apa siksaan seperti ini? Tidak demikian. Memang secara hukum duniawi dia mati, tapi di alam kubur orang itu semuanya hidup. Nah, inilah masalahnya. Hidup dalam keadaan dipusing-pusing di dalam tanah, disiksa, tentunya tersiksa, bukan sehari dua hari, bahkan sampai hari kiamat. Ini salah satu dari dalil tentang azab kubur, kata sebagian ulama, siksaan di alam kubur. Baik, disebutkan oleh Imam Nawawi di sini yatajaljal, yaitu yaghusu wa yangzil. Dia masuk dan turun. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan juga sejumlah para pensyarah, asal dari tajaljala itu adalah yaitu bergerak-gerak. Makanya sebagian mengatakan makna yataljal adalah dipusing-pusing oleh Allah Ta'ala, dicampur adukkan. Yang lain mengatakan yatajaljal yaitu apa? Yukhallat, dicampur adukkan di dalam tanah, seakan-akan sedang dikacau. Bukan tidur dengan tenang, tidak seperti istilah orang kafir, apa itu? RIP, rest in peace. Padahal apa? Tidak rehat sama sekali dan tidak damai sama sekali, karena dia di dunianya tidak damai dengan Allah, bahkan malah sombong dan angkuh, jadi musuh Allah. Maka di alam kubur betul-betul dia tidak damai dan tidak tenang, dibolak-balikkan, dipusing-pusing. Kita tidur di dunia saja, kalau katil digoyang-goyang, terkadang apa? Kita jadi sakit kepala, apalagi sedang mimpi makan es krim, tahu-tahu diganggu terbangun. Aduh, kita jadi apa? Bengang, jadi marah-marah. Gimana ini di alam kubur sampai hari kiamat, katilnya digoyang-goyang kalau pakai katil. Kalau tidak, lebih susah lagi. Tapi ini adalah siksaan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Ta'ala, terutama masalah ujub dan kesombongan. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, diambil faedah dari hadis ini bahwasanya jasad orang kafir itu dikekalkan dan tidak rusak. Buktinya apa? Badannya dibolak-balik. Tetapi tentunya pendapat ini kurang kuat. Kenapa? Ini menyelisihi kenyataan dan menyelisihi dalil yang lain. Kenyataan menunjukkan setiap kali orang kafir itu dibongkar, misalkan kebetulan ada pemindahan atau mungkin apa, kena air hujan, kena banjir bah, akhirnya muncul, atau faktor-faktor yang lain, badan mereka itu sudah reput dan tulang belulangnya lah yang nampak. Jangankan sudah ditanam, terlambat sehari dua hari aja sudah mulai busuk, sudah mulai luntur, sendi-sendinya sudah melemah. Terkadang apa? Tulangnya akan mulai muncul juga, apalagi kalau sudah masuk ke tanah, dimakan oleh hewan-hewan tanah. Maka badannya itu memang tidak dijaga. Dan hadis-hadis yang sahih menunjukkan yang dijaga hanyalah orang yang beriman. Itu pun bukan semua orang beriman, hanya orang-orang khusus, yaitu para nabi, para siddiqun, para syuhada, dan juga orang-orang yang mengajarkan Quran dengan ikhlas, betul-betul ikhlas. Inilah yang dijaga dan yang Allah kehendaki. Tapi bagaimana ucapan Al-Hafidz tadi? Kita katakan bahwasanya pembahasan hadis ini adalah pembahasan di alam barzakh, yaitu perkara gaib.
Maka hadis ini menunjukkan siksaan di alam gaib. Orang ini memang badannya dibolak-balikkan, walaupun untuk pandangan mata orang dunia badannya sudah hancur, karena ini siksaan di alam gaib. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain, badannya didudukkan, bahkan dia sholat di alam kuburnya. Padahal kalau kita bongkar kubur seorang mukmin, boleh jadi apa? Bahkan badannya sudah repot dan dalam keadaan tidur. Tapi di alam kubur ini urusannya lain. Makanya hadis ini tidak boleh diambil faedah bahwasanya jasad orang kafir itu kekal, karena ini akan menyelisihi dalil akli dan dalil nakli dan juga dalil hissi nanti. Faedah yang disebutkan Al-Hafidh tentunya kurang tepat, makanya tidak didukung oleh para pensyarah yang lain. Intinya adalah hadis ini menunjukkan ancaman yang sangat keras terhadap sikap ujub dan angkuh dan sebagainya. Ilahuna wallahu a'lam.